Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Saya ucapkan buat kita semua, baik yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam persekutuan hari ini. Dan marilah kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan hadiratnya. Saya berikan kepada kita kesempatan untuk bersatu sejenak di hadapan hadirat Tuhan. Yang baik kepadamu ya Allah, kami nyatakan syukur, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sungguh Allah yang baik. Kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari tak dapat dibandingkan dengan Engkau, tak dapat dibandingkan dengan siapa. Sungguh kasih-Mu kekal. Engkau tak pernah memandang siapa diri kami, apapun keadaan hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan cara yang sempurna. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia-Mu, karena kebaikan dan karena kemurahan-Mu Bapa. Maka hari ini Tuhan, kami mau ada di dalam hadirat-Mu. Kami datang kepadamu di hadapan-Mu. Kami mau membawa semua korban syukur, ucapan sukacita dan syukur kami bawa di hadapan hadirat. Kami persembahkan itu hanya bagi Engkau, hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, Allah Maha Kuasa, Allah yang telah memberkati kami, menolong kami, menopang kehidupan kami. Hari ini adalah hari untuk kami mau menikmati hadirat-Mu saat ini. Mari Tuhan terlebih dahulu Engkau Allah layakan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami, kesalahan kami, agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami semua dipenuhi hadirat, kami semua dikuasai dengan Roh-Mu, bekerja dan berkuasa atas hidup kami saat ini Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah mengalami rawatan-Mu, mengalami kasih dan kuasa-Mu, mengalami hadir-Mu dalam hidup kami. Itu yang kami butuhkan. Oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memuji-Mu, menyatakan pengagungan kami bagi Engkau ya Tuhan. Mari kita menaikkan puji. Masuk hadirat-Mu.
mulai ibadah minggu pagi ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah datang dari Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kiranya turunlah anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Menjadi kelas pembimbing dalam ibadah kita hari ini dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-29 di sana dikatakan bahwa karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Tuhan dipersatukan kembali, kita bersama-sama akan merayakan pergumulan kita. Nanti doa selamat akan dibawakan oleh Ibu Adik. Pada hambanya saya persilakan. Oke Ibu, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, berkat makan minum pakai kami. Tuhan, kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena berkat yang datang daripada Tuhan atas kehidupan kami melalui usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami dilindungi Engkau Tuhan. Kami dijagai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sehingga kami boleh melewati satu minggu yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Hingga saat ini, detik ini Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih untuk sesama kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Semua Tuhan kami percaya bahwa karena kasih-Mu itulah Tuhan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum Tuhan kami naikkan seluruh syafaat kami kepada Engkau Tuhan, kami mohon ampun di hadapan hadirat-Mu Bapa atas setiap pelanggaran kesalahan yang kami buat Tuhan, yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, baik itu sikap, perkataan, perbuatan, pikiran kami Tuhan. Mari ampuni kami Bapa, sehingga biarlah Tuhan doa-doa kami sampai kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur untuk setiap doa-doa kami yang sudah Tuhan jawab. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk semuanya. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan, kalaupun ada doa-doa kami yang belum terjawab, kami percaya Tuhan bahwa indah pada waktunya Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan
jemaat Tuhan yang mengandung, khususnya Ibu Leo Tuhan yang saat ini hamba-Mu dalam masa kehamilannya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan kepadanya Tuhan, berikan sukacita baginya Tuhan, sehingga di dalam masa-masa kehamilannya Tuhan, dia tetap mengandalkan berharap pada Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa saatnya Tuhan dia akan melahirkan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, bayi yang ada dalam kandungannya Tuhan juga memberkati Tuhan, sehingga tumbuh sempurna Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, keluarganya Tuhan memberkati, kerinduan dan harapan keluarga di Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pekan ini berulang tahun Tuhan. Allah memberkati mereka, baik Ibu Pengaribuan, Saudara Ferdinand, bahkan anak terkasih Orlis Paulo Tuhan. Mari Allah juga memberkati, menjaga, melindungi mereka. Terima kasih untuk satu usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah limpah syukur mereka kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan ada atas hidup mereka. Dan biarlah dalam perjalanan hidup mereka tetap mengandalkan Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan mereka kepada Engkau, dan mereka tetap bersuka karena Tuhan. Setiap pergumulan kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami memohon kasih-Mu kepada Engkau Tuhan, untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik dalam pergumulan jemaat iman mereka, ekonomi keluarga, bahkan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati yang merindukan pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan yang sudah bekerja Tuhan, biarlah mereka diberikan ketekunan, diberikan semangat, sukacita di dalam menjalani hari-hari hidup mereka, di dalam setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Biar mereka kerjakan dengan sukacita, dan kami percaya berkat Tuhan limpah atas kehidupan umat Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan yang merindukan kehadiran buah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap berharap pada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan berikan iman yang teguh, tetap sabar kuat di dalam menantikan janji-Mu Tuhan, dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang menantikan kehadiran buah hati. Terima kasih banyak Bapa, berikan roh kesetiaan dalam hidup mereka, sehingga biarlah di dalam hari-hari penantian mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan saja, karena hanya kepada Tuhanlah kekuatan, sukacita menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Jikalau Tuhan mendapati jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan Bapa. Mengalami lemah iman Tuhan, Allah Engkau hadir Tuhan, berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka Tuhan, sehingga biarlah di dalam setiap pergumulan kehidupan yang sedang mereka alami, membuat mereka tetap berharap pada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Apapun pergumulan yang sedang dialami atau dihadapi oleh jemaat Tuhan, Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang mengerti, Tuhan yang dapat menolong dan memberkati mereka Tuhan. Engkau yang dapat memberikan jalan keluar bagi mereka, Engkau yang memberikan topangan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terjatuh, mereka tidak lemah dengan pergumulan yang sedang dihadapi, tetapi mereka tetap berdiri teguh, berdiri kuat di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang menopang dan menolong mereka Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat, pengurus, komisi, para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam kepercayaan, Tuhan berikan bagi kami karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami, biar kami mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami manusia yang terbatas dan lemah, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan menopang kami, Tuhan berikan kami hikmat, sukacita, roh kesetiaan dalam melayani akan Engkau Tuhan. Adapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini Tuhan. Biar kami tetap melayani Engkau dengan sukacita, kami tetap melayani Engkau dengan semangat yang bergelora yang datang kepada Tuhan atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan.
Biarlah kami bergandengan tangan, bersatu hati bersama-sama, terus melayani Engkau Tuhan, sampai Engkau datang Tuhan. Kami tetap, Engkau mendapati kami tetap setia Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan pembekalan pendeta yang akan diikuti oleh Pak Adi bersama dengan teman-teman pendeta Tuhan dalam minggu ini Tuhan, selama 9 hari Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus berikan sukacita bagi mereka, kemampuan hikmat yang datang pada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan di dalam mengikuti pembekalan ini Tuhan, kekuatan yang datang kepada Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka dapat menjalaninya dengan sukacita karena Tuhan dipermuliakan melalui semua yang dikerjakan Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga bersyukur Tuhan untuk program pengadaan inventaris gereja berupa sebuah unit motor Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa untuk kebersamaan, untuk komitmen jemaat kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, sehingga semua boleh berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah komitmen kami semua Tuhan, apa yang sudah kami sepakati bersama Tuhan, semua atas dasar kasih-Mu Bapa. Biarlah limpah berkat Tuhan atas kami ketika kami memberi untuk Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat Tuhan terus tercurah melimpah bagi kami dengan cara-Mu sendiri Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan sinode GKMI PIPKA, pelayanan penginjilan dan misi Tuhan. Tuhan memberkati program-program yang ada, yang sementara dikerjakan maupun yang direncanakan. Tuhan Yesus turut bekerja di dalam. Tuhan Yesus memberkati bahkan hamba-hamba Tuhan yang memberikan diri mereka melayani Engkau Tuhan, baik di kota, di desa, bahkan dimanapun Tuhan mereka melayani Engkau. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi mereka, pakai mereka Tuhan sebagai alat yang dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Lingkungan gereja Kompleks Cilengsi Hijau, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Kecamatan Cilengsi ini, lingkungan ini, gereja di tempat di mana kami bersekutu bersama-sama, biar menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di lingkungan Kompleks Cilengsi Hijau ini, Tuhan pakai mereka sebagai garam dan terang Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Biar melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau pulihkan keadaan yang sedang terjadi. Mari Tuhan tolong Tuhan, ampuni mereka Tuhan yang tidak bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni mereka Bapa. Berkati para pemimpin negeri ini Tuhan, baik dari tingkat pusat sampai yang rendah. Tuhan memberkati, berikan hikmat, berikan semangat bagi mereka di dalam mengerjakan tugas yang ada dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, sehingga biarlah hari-hari yang mereka lalui, hari-hari mereka lewati Tuhan, Allah mampukan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menjadi dasar kekuatan bagi kami. Mari Tuhan buka hati, telinga, pikiran kami, biar kami fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu memberkati setiap kami yang hadir saat ini, bahkan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Tuhan juga memberkati, biar melalui firman Tuhan kami semua dikuatkan dan tetap percaya kepada Engkau melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai, memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa-doa kami Tuhan yang tidak sempurna. Biarlah Engkau yang sempurnakan Tuhan, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
kerajaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu. Selamat lagi sopan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung-kidung pujian. Saya jemput kita untuk berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian Ku diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 11 katakan, semua orang yang menerima yang diberi kami masuk menjadi anak-anak Allah. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita menaikkan pujian kami. Luar biasa Tuhan Allah telah mengaruniakan kepada kita kuasa. Sekali lagi Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang percayanya diberikan kuasa sebagai anak Allah. Maka apapun pergumulan kita pasti sanggup memenanginya bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Firman yang hidup akan bekerja di dalam hidup kita. Apapun keadaan yang sedang kita alami, percayalah bahwa Allah selalu sanggup menolong. Kita bisa memegang janjinya. Karena Dia Allah yang berjanji, tapi Dia juga bukan saja berjanji, Dia akan menepatinya dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau tetap percaya sampai pada akhir. Saya coba kembali kita berdiri.
sungguh-sungguh menyerahkan hati kita saat ini. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati setiap kita dengan cara-caranya yang ajaib yang selalu sanggup bekerja, menolong kita memahami firman-Nya yang hidup dan menolong kita untuk melakukan firman dalam kehidupan kita pada waktu. Mari katakan dengan iman, Yesuslah kebenaran. Yesus yang kebenaran, yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, menyatakan janjimu kepadamu. Kita janji kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup lagi Engkau Tuhan. Selama ku hidup lagi, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, puji syukur padamu Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau memberikan kepada kami hidup dan mengharapkanku hidup dan menyatakan janjimu. Kalau
Terima kasih untuk kekuatan kasih-Mu yang melampaui segala apapun juga Tuhan. Kasih-Mu lebih besar dari pergumulan yang kami alami. Kasih-Mu lebih besar dari apapun yang pernah kami alami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkaulah sumber kebenaran itu sendiri. Biarlah selama mata kami masih terbuka, jantung kami masih berdenyut, biarlah mata kami boleh memandang Tuhan, dan hati kami mau percaya kepada Tuhan, bahwa dunia ini tidak dapat menghambat kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Biarlah ini boleh menjadi sebuah komitmen bagi kami untuk tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersama-sama mengucap syukur. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mempersekutukan diri kami kepada pencipta kami. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan firman Allah hari ini. Agar sungguh-sungguh hati kami percaya kepada Tuhan. Mata kami percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua. Baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan umat yang akan mendengarkannya, baik di gereja maupun di rumah. Tuhan memberkati kami bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersabda berfirman kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Demikian juga jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah. Tuhan memberkati. Ya, hari ini saya mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia kepada kita semua. Kiranya kasih karunia Allah, seperti pujian tadi berkata, dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketakutan boleh ada, penderitaan, pandemi boleh ada, tetapi anugerah yang besar itu tetap menjadi bagian bagi kita. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah menata dan mengelola titipan. Menata dan mengelola titipan. Kita akan membuka Alkitab kita hari ini cukup panjang, tapi saya akan baca semua bagi kita. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita masih dalam tema umum, yaitu memahami tanda-tanda zaman. Karena secara khusus Matius pasal 24 dan 25 ini adalah membicarakan bagaimana tentang kedatangan Kristus. Hari ini kita bersama-sama belajar untuk menata dan mengelola titipan. Kalau sudah dapat, saya akan membaca bagi kita Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datang
datanglah juga yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan ia memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menata dan mengelola titipan. Ini menjadi perenungan kita bersama hari ini dalam melihat atau memahami tanda-tanda zaman. Saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan atau memberikan penjelasan, menggambarkan tentang penantian akan kedatangannya itu dengan sebuah perumpamaan. Nah, hari ini kita diperhadapkan dengan perumpamaan talenta. Ada apa dengan talenta ini? Jadi talenta ini adalah satuan ukuran berat sesungguhnya. Ya, satuan ukuran berat. Kalau dalam sikal, 1 talenta itu 3.000 sikal. Jadi kalau kita konversikan dalam kilogram, maka 1 talenta itu adalah 34 kilogram. Coba kita bayangkan kalau 34 kilogram emas, waduh, jadi apa ya? Sekarang 1 gram emas berapa nih? Ada yang beli baru-baru ini beli emas? 900? Oh, 600 ya, haleluya. Oh, kok udah beli emas ya? Ya, Mas Franky ada, Mas Franky berat ya, berapa puluh kilo. Nah, jadi 1 talenta itu 34 kilogram. Nah, kalau dalam konteks perjanjian lama ini sesungguhnya nilai yang sangat besar. Kalau kita konversikan dalam uang waktu itu, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar ukuran uang Romawi waktu itu. Jadi 1 dinar itu sesungguhnya 750 dalam konteks itu. 750 kali 6.000 itu sekitar 4.500.000 dalam konteks itu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya mencoba melihat nilai dinar Kuwait sekarang ini 47.987 rupiah, 1 rupiah. Nah, kalau kita rupiahkan ini 1 talenta bisa jadi yaitu hampir 300 juta. Tuhan mempercayakan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang hidup ini adalah sebuah titipan. Nah, ternyata ada hubungannya dengan kehidupan kekekalan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam perumpamaan ini. Ternyata ada 3 hamba yang diberikan talenta itu oleh Tuhan. Ada 3 hamba. Yang pertama diberikan banyak. Jumlahnya berapa tadi? 5. Yang kedua 2. Dan yang ketiga 1. Mungkin kita bertanya, wah, ini tuannya ini pilih kasih. Tetapi kalau kita membaca ada batasannya. Kuberikan kepadamu sesuai dengan kesanggupan. Nah, anak-anak Tuhan sesungguhnya kalau memahami ini dalam kehidupan, maka tidak ada yang namanya iri dan dengki. Karena masing-masing kita diberikan kesanggupan masing-masing. Yang 5 tidak bisa diberikan 1, atau yang 1 tidak bisa dipaksakan 5. Nanti kita melihat sebuah kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Yang 1 diberikan 5, yang kedua diberikan 2, dan yang ketiga adalah 3. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menghidup ini adalah titipan yang Tuhan percayakan kepada kita. Memang masing-masing kita diberikan
Tidak sama. Tidak sama masing-masing kita. Ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi semua kita diberikan kepercayaan. Diberikan talenta itu oleh Tuhan. Nah, itu yang harus kita tata, kita kelola dengan baik. Karena pada akhirnya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, suatu saat dia akan bertanya, mana? Tapi jangan beranggapan bahwa hari ini tentang ada bunga, begitu ini tidak membungakan uang ya. Berbeda dengan membungakan uang. Dan tidak sama. Talenta, kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi setiap titipan perlu kita tata dan kelola dengan baik. Hidup ini adalah semua titipan dalam kehidupan kita, termasuk nafas ini juga titipan. Sampai kapan kita tidak tahu. Ya. Tergantung kepada pemberi hidup berkata, sudah. Kalau kita membaca dalam sejarah tokoh-tokoh Alkitab, ada yang umurnya panjang, tapi ada juga yang umurnya pendek. Bahkan Alkitab mencatat umur terpanjang di dalam perjanjian lama itu Metusalah 969. Yosua 110. Hampir sama dengan Musa. Tetapi Yesus umurnya berapa? 33 tahun. Tetapi walaupun 33 tahun, karyanya luar biasa. Jadi sesungguhnya hidup ini bukan masalah panjang pendeknya. Bagaimana kita mengelola setiap kepercayaan yang sudah ada. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita, talenta ini berbicara tentang 4 hal sesungguhnya. Akan kita renungkan bersama-sama, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah 4 hal ini benar-benar kita tata, kita kelola dalam kehidupan kita? Yang pertama, talenta ini sesungguhnya berbicara tentang sebuah kesempatan. Beberapa tahun lalu Natal kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Nathan anaknya Ibu Eli, kalau nyanyi lagu itu saya nggak tahu tahun berapa itu, tema hidup ini adalah kesempatan. Pakai baju ungu atau apa ya? Apa ya? 2018, itu masih baru-baru. 18 atau 17? Oh, 19 ya? Jadi kalau Nathan kalau nyanyikan lagu itu, jangan nyanyikan lagu itu lagunya Pak Adi, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, itu lagunya Pak Adi. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengasihi. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbagi. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat apa yang bisa kita buat, di mana Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengalami kasih Kristus. Yang 5 dikasih 5, yang 2, yang 1 tadi 2, yang ketiga dikasih 1. Yang dikasih 5 dan 2 sama karakternya. Ini sesungguhnya ada pesan karakter. Nanti kita akan melihat. Dan yang ketiga ternyata apa? Dia diberikan, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Bahkan dia berkata dia ambil talentanya, digali tanah, ditaruh di dalam tanah, dikubur. Sampai tuannya datang, dia marah berkata, Tuhan memberi kepada tempat yang tidak pernah Tuhan tabur, enak aja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, jadi yang pertama tentang kesempatan. Sudah berapa banyak kesempatan yang kita pergunakan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan? Makanya berulang tahun sesungguhnya kehidupan semakin berkurang. Apa yang sudah kita buat? Kesempatan apa yang sudah kita buat? Untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Kesempatan apa yang sudah kita buat? Karena suatu ketika sang pemberi kesempatan itu akan bertanya, hei, apa yang sudah kau buat? Dengan talenta, kemampuan, kekayaan, keahlian, kesempatan, kekuasaan, apa yang sudah kau buat? Penulis Amsal berkata, sebelum aku mati, 2 hal yang kuminta. Yang pertama, jangan buat aku terlalu kaya, supaya aku tidak berkata, ini bukan perbuatan Tuhan. Tetapi jangan juga berikan aku menjadi orang yang miskin, supaya aku berkata, di mana Allah kok tidak memberkati aku 2. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ini talenta, bicara tentang kesempatan. Sudah berapa banyak kesempatan yang ada yang kita pergunakan dalam hidup kita ini untuk bernilai kekal. Karena waktu memang akan berakhir. Waktu akan berlalu begitu saja. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik,
maka akan hilang lenyap. Tinggal penyesalan. Seorang diberikan 5 talenta benar-benar mengerjakannya. Tuannya tidak berkata, aku berikan titipkan talenta ini dan aku pergi sekian bulan, tidak. Dia tidak berkata kapan aku pergi, kapan aku kembali, tidak. Berapa lama, tidak. Dikasih, suatu ketika dia datang. Dan puji Tuhan, yang 2 orang ini yang karakternya sama, baik yang 5 talenta, yang 2 talenta berkata, ini Tuhan, sudah ku kembangkan, sudah ku pergunakan. Jadi 5 tambah 5, 10, yang 2 menjadi 2, tetapi yang 1 tidak. Nah, ini sebuah kesempatan. Saudara, yang saya kasih dalam diskusi kita bijak menata kesempatan kita dengan baik. Karena waktu diberikan sama kepada kita. Satu hari ada 24 jam. Tidak ada yang membedakan, sama. Apapun pekerjaan kita, jenis kelamin kita, entah laki, perempuan, tua, muda, rambut putih, rambut hitam, ya, yang gigi masih utuh ataupun sudah ada yang lepas 1 atau 2, sama-sama diberikan 24 jam. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan kesempatan kita yang ada. Nah, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, mari kita pergunakan talenta yang pertama, itu bernama kesempatan. Jangan sampai kesempatan habis kita berkata, ya mengapa aku tidak buat. Hampir sama dengan beberapa perenungan kita minggu yang lalu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bicara tentang apa talenta ini? Yang kedua adalah bicara tentang tanggung jawab. Karakter yang 2 orang ini, orang yang bertanggung jawab, tetapi yang 1 tidak bertanggung jawab. Nah, Tuhan memperhatikan tanggung jawab kita dalam tugas pekerjaan kita. Sesungguhnya praktek iman kita di luar gereja, di mana kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam bergaul, dalam berbisnis, hari-hari kita disitulah iman kita dibuktikan. Bagaimana tanggung jawab kita? Yang 2 orang ini luar biasa, yang diberikan 5 talenta atau 2 talenta, mereka bertanggung jawab, mengerjakannya, mengembangkannya dalam kehidupan kita. Makanya saya sangat tertarik definisi kepemimpinan. Salah satu definisi kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang berhasil adalah ketika dia mampu membuat orang lain yang dipimpinnya menjadi seorang pemimpin. Bukan masalah kemampuannya bermanajemen atau berkomunikasi, tetapi bagaimana dia bisa membuat orang lain menjadi pemimpin. Membuat orang lain tidak bisa menjadi bisa. Membuat orang lain yang tidak berpengharapan tetapi memiliki kepastian dalam kehidupan. Ini tanggung jawab. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, seberapa besar kita sudah menghargai tanggung jawab kita. Semua kita diberikan tanggung jawab. Hamba Tuhan punya tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab. Dalam rumah tangga, anak-anak kita merupakan tanggung jawab kita. Keluarga kita. Suatu ketika Tuhan berkata, sungguh baik perbuatanmu. Nah, ini kita mau. Karena sebuah talenta yang diberikan kepada kita tentang tanggung jawab. Seberapa besar kita sudah mengelola tanggung jawab kita. Masing-masing kita berikan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah kemurahan Tuhan. Yang tidak sama. Ada berkata, loh kok dia bisa ya? Itu merupakan talenta diberikan kepadanya. Makanya kita bervariasi sekali pekerjaan kita. Ya, mungkin ada sama, tetapi tetap ada perbedaan. Karena itulah tanggung jawab talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, tentang masalah kesetiaan. Tuhan di sini dalam konteks ini tidak berkata, hai hambaku yang sukses, pintar dan mapan, tetapi kalimatnya sama, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Nah, ini talenta bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan dapat mengubah segala keadaan. Mari kita menjadi orang yang setia, dimanapun, apapun itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena dalam kesetiaan kita melihat perbuatan Allah yang besar. Yang diberikan 5 talenta dengan setia. Memang Alkitab tidak mencatat, karena ini perumpamaan. Bagaimana dia mengerjakannya. Dari 5 bisa menjadi 5. Dari 2 bisa menjadi 24. Yang 1 memang tidak diapa-apain, tidak dikerjakan, tidak dibuat. Ia mati begitu saja. Ini masalah kesetiaan. Kesetiaan untuk mengiringi Tuhan, kesetiaan dalam doa-doa kita, kesetiaan dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Ini tentang talenta, tentang kesetiaan. Kalau kita sudah kurang setia, minta Tuhan yang boleh menolong kita. Dan yang keempat,
Bicara tentang apa talenta hari ini? Yang keempat adalah bicara tentang kesanggupan. Kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan masing-masing kemampuan, kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Sebuah kesanggupan Tuhan berikan kepada kita. Ya, Pak Agran punya kesanggupan lain, Heru punya kesanggupan, Ibu Heru, semua kita. Pak Talo, Pak Frankie, ya, Joshua itu sudah senyum-senyum. Apa kekuatanmu Joshua? Haleluya. Loh, ini salah satu ini bukan YouTuber ya. Bukan YouTuber, apa namanya nih? Multimedia. Ya, operator ya. Makanya Almi singer ini luar biasa. Lagu ampunya Ibu Frankie sudah ngomong, suara dalam Almi, cuma dia masih malu-malu. Haleluya. Kalau suara dalamnya, kalah ibunya kan. Haleluya. Karena apa? Ada suara dalam. Ibu Pangaribuan, Ibu Talo, Pak Yudi. Pak Yudi ini diam-diam. Pak Yudi diam-diam di IT pintar sekali. Haleluya ya. Jadi kalau ada komputer bermasalah hubungi aja Pak Yudi. Berapa bayarannya Pak? Rahasia lah ya. Haleluya. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab. Ya, masing-masing kita punya tanggung jawab. Ibu Frankie, jangan ditanya ya, nyanyi wah. Ya, luar biasa. Pak Frankie ya, ini ada anak-anak, ini anak-anak yang umur 12 tahun hari ini hadir ya, luar biasa. Nah, jadi Tuhan berikan kepada kita kesanggupan. Nah, kesanggupan itu perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Masak juga salah satu kesanggupan. Ya, orang lain menikmati, enak banget. Coba kalau orang lain makan, jelek banget begitu ya. Repot Ibu Heru nih, jangan ditanya juga ini. Kalau asik-asik, luar biasa. Ibu Deva, Ibu sendiri, wah, roh intik cuma 2 hari ini ya. 2 roh intik, 3 atau 4 ya? 3 ya? 5, hanya 2. Ini jenis hijau lain ya, roh intik. Ada 2, 3 yang belum hadir ya. Ibadah di rumah ya, ibadah di rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ini tentang kesanggupan kita. Jadi kesempatan, tanggung jawab, kesetiaan, dan kesanggupan. Ini bicara tentang talenta. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada 2 hal pesan yang harus kita perankan dalam kehidupan kita. Tentang kesempatan, tentang tanggung jawab, tentang kesetiaan, dan tentang kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah lakukan tugas kita dengan baik dan setia. Karena Tuhan berkata kepada hamba-hamba ini, dalam konteks ini berkata, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia. Dia tidak berkata, hambaku yang pintar, yang sukses, yang mapan. Tidak berkata seperti itu. Sama dikatakan hamba yang baik dan setia. Jadi ini peran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, baik dan setia. Perkara yang besar, banyak orang yang mau. Perkara yang besar, banyak orang yang mau. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang-orang yang sudah berada pada posisi perkara-perkara yang besar, pergumulan mereka itu sulit dan sukar sesungguhnya untuk menggapai sebuah hal yang besar. Karena memang prinsip firman Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara-perkara yang besar. Mari kita belajar untuk setia dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan kita hanya mau, kalau bisa, kenapa sih nggak seperti itu? Tapi kita tidak setia dengan perkara-perkara yang kecil. Justru Tuhan melihat kita dengan perkara-perkara yang kecil. Apakah kita kerjakan dengan baik dan setia? 2 orang ini luar biasa. Mereka lakukan dengan baik dan setia. Ketika Tuhan datang, dia berkata, ini Tuhan, talenta yang kau berikan kepadaku, sudah ku kembangkan menjadi 5, kata yang 5, dan 2 kepada yang 2. Tuhan memuji, sungguh baik dan setia. Nah, Tuhan merindukan kita menjadi orang-orang yang dimanapun kita berada, yang harus kita perankan dalam hidup kita adalah baik dan setia. Nah, yang kedua tentu dilakukan dengan ucapan syukur. Beda dengan yang satu tadi. Dia bukan mengucap syukur, malah dia maki-maki tuannya. Tuhan enak aja. Tidak menabur, mau menuai, hanya kasih begitu saja. Ini gambaran orang terkadang protes kepada Tuhan. Nah, ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita.
Nah, yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita tentang talenta, dua juga. Apa tanggapan atau pernyataan Tuhan ini kepada hamba yang tidak menghasilkan apa-apa? Dua hal dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Nah, dua hal itu kita hindari. Yang pertama, kejahatan. Yang kedua adalah kemalasan. Nah, di tengah-tengah keadaan yang semakin jahat, mari kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran ini. Dan tentu yang kedua dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Nah, kita menjadi orang-orang yang rajin. Tapi saya melihat dari sini kita ini orang-orang yang rajin ya. Luar biasa. Apapun pekerjaan kita kerjakan dengan rajin. Dengan keadaan COVID ini yang harusnya masuk full, akhirnya buat satu hari masuk, satu hari libur. Nah, seperti itu ya. Itu bukan karena kita malas, memang keadaan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mental untuk rajin, tidak malas, mental untuk melakukan kebenaran dan tidak melakukan kejahatan. Karena apapun yang kita buat, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada, dalam konteks ini kepada hambanya adalah, hai hambaku, hai hamba yang jahat dan malas, kau tidak mengerjakan apa-apa akan kuambil. Ini diberikan kepada siapa? Ternyata diberikan kepada yang 5 talenta. Nah, Bapak Ibu, mungkin orang tidak memperhatikan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tapi kalau kita kerjakan dengan baik, mungkin di rumah kita mengurus anak, mengurus suami dengan cinta, bukan dengan kebencian dan amarah. Kita lakukan dengan doa, kita melayani, mungkin orang tidak melihat persiapan kita, melihat hati kita, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat saat ini, bukan apa-apa. Karena pada akhirnya, apapun yang kita buat tentang talenta ini, semuanya akan bermuara kepada upah. Memang upah bukan talent, tetapi itu apresiasi bagi orang yang baik dan setia. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kita bijak mengelola, menata setiap titipan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kekasih jiwa kami. Hari ini kami belajar bersama-sama tentang bagaimana kami menata, mengelola titipan talenta, kemampuan, tanggung jawab, kesetiaan, dan kesanggupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bapa, berikan hikmat kepada kami, agar selama kami masih hidup, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami itu kami kerjakan, biar kami kerjakan dengan baik dan setia. Bukan kami kerjakan dengan jahat dan malas. Karena pada akhirnya apa yang kami buat Tuhan akan dipertanggungjawabkan. Kuduskan berkati kami semua, agar kami dapat mengerjakan bagian kami dengan baik dan setia. Terima kasih, berkati kami semua umat. Dan kebenaran firman Allah membuat kami dapat menata, mengelola setiap kemampuan, setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata kepada kami, hai hamba yang baik dan setia. Terima kasih banyak Tuhan, Roh yang kudus memantraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan kita. Silakan maju ke depan untuk memberikan persembahan yang ada di depan.
Ya, terima kasih atas persembahan kita bagi jemaat yang di rumah. Seperti biasa dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang ada, dan setelah itu bisa menghubungi kami, baik hamba Tuhan maupun pengurus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita kembali akan mengikrarkan komitmen komunitas. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen komunitas. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Tuhan tak pernah gagal. Bersama dengan Dia bila kita bijak menata mengelola iman itu kepercayaan bagi kita. Dengan iman dan harap kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ya, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita, dan salam bagi kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung memberi